Selamat datang kembali di channel Ayo Ibadah dalam konten Ayo Belajar. Hari ini kita akan sedikit belajar yang berat-berat dulu karena sama beratnya seperti knalpot tadi ya. Sorry guys, beberapa video pasti kalian sedikit terganggu dengan knalpot itu. Nah, makanya selalu support kami ya supaya kami bisa bikin studio yang indoor, yang kedap suara. Ya, tolong dibantu subscribe, like dan segala macamnya. Oke. Kita akan melihat hari ini tentang satu hal yang tabu tapi banyak dilakukan oleh orang-orang, terutama di masa-masa Gen Z ini. Kita akan melihat soal mutrat atau murtad di dalam Ibrani pasalnya yang ke-6. Kalau di bagian murtadnya itu dari ayat 4 aja ya, saya bacakan bagi kita. Ibrani 6 ayat 4, 5 dan juga 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia duniawi yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Murtad guys, murtad itu pengertian sederhananya itu seperti berbalik dari sesuatu yang baik begitu. Misalnya sebelumnya kita ini berada di sisinya Tuhan, kita lagi berjalan di dalam jalannya Tuhan nih. Tiba-tiba kita murtad, kita berbalik 180 derajat kemudian meninggalkan Tuhan. Kira-kira sederhananya seperti itulah ya murtad. Tapi mungkin banyak juga orang yang berpikir bahwa oh murtad tuh pindah agama misalnya. Mungkin gara-gara kalian orang-orang Kristen yang pacaran beda agama ya. Aku untuk kamu, kamu untuk aku. Ya, apalah ya kalau berbeda, jangan dipaksakan guys, jangan dipaksakan. Apalagi ada yang salah satu berpindah kalau tidak sungguh-sungguh bahagia, jangan. Apalagi sampai menjual Tuhan, menjual kebenaran. Tolong jangan ya anak-anak muda Kristen. Jadi itu kira-kira pengertian murtad. Nah, kira-kira apa yang dimaksudkan dari ayat ini? Kalau orang murtad tidak akan dibaharui lagi. Jadi apakah kalau orang murtad keselamatannya bisa hilang? Kalau kemarin kan kita sudah belajar kalau mereka sudah selamat tapi mereka jatuh dalam dosa lagi, keselamatannya tidak akan hilang itu karena sudah dijamin. Nah, bagaimana kalau murtad? Bagaimana kalau dia berbalik meninggalkan Tuhan? Apakah keselamatannya bisa hilang? Atau apakah Tuhan meninggalkan dia karena dia meninggalkan Tuhan? Nah, itu yang mungkin jadi pertanyaan kita. Itu yang mungkin menjadi salah satu yang kita bingung-bingungkan pada masa sekarang ini. Apalagi kalau kita berpikir, apalagi yang saat ini sedang menjalani hubungan gelap, bukan hubungan gelap, hubungan yang beda agama. Apakah kalian berpikir, apakah saya harus meninggalkan Tuhan Yesus? Bagaimana ya kalau begitu? Kita akan melihat lebih dalam lagi secara konteks dulu bahwa surat Ibrani, penulis ini menunjukkan suratnya kepada orang-orang Ibrani yang sebenarnya pada masa itu ya, kalau kita lihat secara keseluruhan dalam perikop ini, sang penulis melihat bahwa orang-orang Ibrani ini sebenarnya sudah bisa dewasa dari segi iman, dari segi waktu mereka sebagai orang percaya, dari segi pembelajaran yang mereka terima. Mereka tuh sudah dewasa sebenarnya, dewasa rohani lah istilahnya. Tapi mereka masih terus-menerus meminum susu atau makanan-makanan yang lembek, atau istilahnya itu firman Tuhan yang lembek-lembek lah, yang cetek-cetek, tidak yang keras-keras, tidak yang menegur, tidak yang menghajar kehidupan praktik dari orang-orang Kristen. Maka dari itu sang penulis mengingatkan supaya kalau mereka hanya terus belajar tentang hal-hal yang mendasar, jangan sampai nanti ada orang yang murtad. Nah, mari kita lihat murtad di sini dalam artian apa. Ada beberapa pemahaman sebenarnya dari beberapa teolog-teolog yang terkenal. Yang pertama, mereka menafsirkan bahwa
murtad yang dimaksud di sini adalah kepada orang yang tidak percaya, orang yang tidak sungguh-sungguh percaya. Nah, tapi mungkin kalian bertanya bahwa Ini di ayat 4 dan 5 dikatakan sudah diterangi hatinya. nah, orang yang beranggapan seperti ini, mereka mengatakan bahwa pada masa Petrus, pada saat itu ketika Petrus, ingat di dalam Kisah Rasul pasal 2, ketika Petrus di hari Pentakosta berkhotbah dan dia menyelamatkan ribuan orang, di situ kan para rasul berbahasa roh dan ada mujizat dengan banyak sekali. Nah, orang-orang percaya bahwa pada saat itu mereka ya menerima, dia mengecap karunia rohani, melihat secara langsung bahasa-bahasa roh itu, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh percaya. Mereka hanya mengikuti Petrus atau menjadi Kristen hanya karena melihat karunia-karunia rohani itu. Sehingga ketika dites lagi, dipastikan lagi, oh ternyata mereka belum selamat. Maka dari itu ada orang yang beranggapan, menafsirkan bahwa oh yang dimaksud murtad itu adalah mereka yang hanya menerima dan mengecap saja, yang tidak sungguh-sungguh menerima, hanya melihat karunia rohani Allah, kemudian dia masuk ke Kristen, masuk menjadi Kristen lah, atau masuk ke dalam golongan orang-orang Kristen. Sehingga kalau mereka murtad, ya wajar-wajar saja, karena dari awal mereka tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian ada juga yang beranggapan bahwa ini murtad secara praktik, artinya bukan secara iman. Murtad secara praktik itu ya seperti orang yang sudah percaya tapi hidup di dalam dosa. Orang yang sudah punya kepastian keselamatan, sudah beriman, tapi hidupnya adalah kehidupan yang tidak menyenangkan Tuhan. Itu murtad secara praktik. Nah, banyak orang yang beranggapan seperti itu, dan saya secara pribadi pun percaya akan hal itu, bahwa murtad di sini yaitu hanya pengertian manusia tentang berbalik. Kita tidak bisa memastikan bahwa orang yang sudah percaya ini apakah mereka betul-betul sungguh murtad. Bagaimana konsep murtad itu yang sebenarnya? Apakah dengan pindah agama itu dimaksud murtad? Kita juga tidak tahu. Itu kan hanya dari pemahaman kita secara manusia. Tapi kalau secara praktik, ya memang itu pasti, karena dia yang adalah pengikut Tuhan malah melakukan apa yang tidak dikehendaki Tuhan. Dia berbalik kan? Dari segi kehidupan praktik, bukan imannya, bukan statusnya, karena kita sudah lihat di dalam jaminan keselamatan kekal bahwa status itu sudah tidak bisa berubah-ubah lagi. Status itu sudah tidak bisa digoyahkan lagi, tidak bisa dihancurkan lagi. Satu kali untuk selama-lamanya kita sudah dikuduskan, kita sudah diselamatkan, dan Allah yang memegang kita. Dan saya tetap berpegang teguh bahwa keselamatan tidak akan hilang apapun yang terjadi. Maka dari itu, kalaupun ada seseorang yang pindah agama, saya tetap memahami bahwa itu adalah murtad secara praktik. Misalnya, apakah dia selamat? Ya, dia selamat. Kalau ada yang berbeda pendapat, silahkan di komen, nanti kita berdiskusi dengan baik, dengan bijaksana. Tapi saya percaya bahwa dia tetap selamat, karena keselamatan tidak akan hilang kalau dia sungguh-sungguh percaya. Tapi saya sangat ragu lah ya kalau ada yang sungguh-sungguh percaya terus mau menjual Yesus hanya karena cinta, terus berpindah keyakinan. Agaknya aneh begitu misalnya. Kecuali kalau ya ada alasan-alasan tertentu kita tidak tahu, tapi agak aneh kalau dia sudah mengaku Kristen, mengaku percaya, mengaku sudah diselamatkan, mengaku sudah punya Yesus, tapi mereka malah berpindah keyakinan. Jadi apapun itulah ya, tidak harus ke manapun, tetapi berpindah keyakinan. Bahkan kalau dia berpindah keyakinan menjadi tidak percaya keyakinan, dia menjadi agnostik, ya itu agak aneh saja begitu. Jadi saya lebih percaya bahwa murtad yang dimaksud di sini adalah tentang murtad secara praktik. Karena kalau kita lihat secara konteks, penulis ini mengingatkan supaya jangan hanya mendengarkan pengajaran-pengajaran yang ringan saja, tetapi juga yang keras-keras, supaya orang tidak murtad. Maksudnya supaya orang tidak lari dari pelayanan, karena mereka tahu bahwa ini akan mereka hadapi, ini tidak boleh mereka lakukan. Jadi itu nasihat-nasihat yang disampaikan dari penulis kepada orang-orang Ibrani pada saat itu. Dan untuk menjelaskan di ayat 6 ini bahwa kalau orang murtad tidak mungkin dibaharui sedemikian sehingga bertobat, maksudnya bukan berarti mereka tidak bisa bertobat. Maksudnya adalah sama seperti dengan Ibrani 10.
ayat yang ke-26 bahwa kalau ada orang yang sengaja berbuat dosa, Yesus tidak akan dikorbankan lagi. Karena ya Ibrani 10 ayat 10 dikatakan dia sudah dikorbankan satu kali untuk selama-lamanya. Jadi ketika kita sudah diselamatkan, kita tidak perlu bayar korban lagi, atau Yesus tidak perlu mati lagi. Coba bayangkan kalau kita tiap hari berdosa, masa Tuhan Yesus tiap hari mati di atas kayu salib? Ya kali, enak banget kalian. Jadi Yesus Kristus mati di atas kayu salib sudah menyelesaikan semua dosa. Dosa yang dulu, sekarang, bahkan yang akan datang. Meskipun kita nanti akan murtad misalnya ada kita lah ya, jangan bilang kalian. Kita mungkin akan ada yang murtad. Tuhan sudah tahu itu. Dan Tuhan sudah mengampuni itu. Murtad yang praktik hidup ya, yang kelakuan. Jadi Tuhan Yesus sudah tidak akan mati lagi di atas kayu salib. Dia sudah mati satu kali untuk selama-lamanya dalam penebusan dosa kita. Sehingga kalau kita murtad, istilahnya murtad dalam tanda kutip atau jatuh dalam dosa, ya tidak akan ada korban lagi yang akan dipersembahkan. Karena korban Tuhan Yesus sudah cukup bagi kita. Tapi bukan berarti kita tidak bisa bertobat. Harus bertobat kalau kita jatuh dalam dosa atau kita berpaling dari Tuhan karena kita mengikuti dosa. Kita harus berbalik kepada Tuhan. Allah selalu menanti kita untuk berbalik dan juga kembali kepadanya. Jadi itu dia guys tentang murtad ini. Saya yakin dan percaya ada yang mulai tergugah hatinya, ya. Kalau yang saat ini lagi pacaran beda agama, mulai berpikir apakah saya putuskan atau tidak. Diinjili, ajak terima Tuhan Yesus. Kalau dia tidak mau, ya sudah, jadi teman saja. Tapi jangan jadi friends with benefit ya, jangan FWB, bukan teman itu maksudnya, bukan FWB. Tolong ya, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen jangan FWB, jangan pacaran beda agama. Ya, hidup kudus, hidup berkenan bagi Tuhan lah ya. Karena kita hidup sebagai orang-orang percaya, surat-surat terbuka yang dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi itu dia guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa komen, like, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya. Dan sampai jumpa di next video. God bless you all.